Teman-teman PBNN semuanya, selamat bertemu dengan saya. Kebetulan saya ada di Solo. Saya berada di Taman Balikambang, Surakarta, supaya suasana pun kelihatan dan merasa nyaman. Dan ada sebuah pertanyaan waktu itu disampaikan ke saya, dan sekarang wartawan pun Mas Eka juga menyampaikan pertanyaan yang sama mengenai kegiatan saya. Kegiatan saya sebelumnya memang di Panakat sejak tahun 2010, 2010. Pada awalnya saya memegang paroki, satu paroki dengan 9 stasi yang cukup berjauhan, hanya seorang diri. Tapi setelah sekian tahun lamanya, hampir 6 tahun lebih, kemudian saya ditarik ke keuskupan untuk secara khusus menangani kantor sekretariat keuskupan. Sebelum itu, ketika di paroki pun, saya sudah merangkap pekerjaan untuk menangani kredit union yang di bawah PSP Keuskupan Agat. Sekarang ketika saya menangani kantor sekretariat, masih juga ada rangkap jabatan mengelola kios sembako milik keuskupan, dan juga sekaligus membantu bidang keuangan dan keuangan keuskupan, serta langsung saya menangani bagian keuangan dari poliklinik yang ada di pedalaman. Posisi saya memang sebagai yang mengurus atau bendahara dari poliklinik itu sendiri. Beberapa teman mengatakan bahwa saya seorang misionaris di Agat, Papua. Sebenarnya istilah atau sebutan itu terlalu tinggi bagi saya, atau terlalu wah. Saya cukup saja mengatakan saya di Agat sebagai seorang imam yang menyediakan diri untuk tugas-tugas pastoral di Keuskupan Agat. Nah, kemudian bisa dipertanyakan atau ditanyakan, mengapa saya mengarahkan atau menjatuhkan pilihan di Keuskupan Agat itu. Ini tidak lepas sebenarnya dari masa-masa formasio ketika dulu masih di MSF. Paling tidak saya tahu bahwa di dalam konstitusi pernah disebutkan bagi seorang anggota MSF supaya berpikir atau mengarahkan pandangan pastoralnya ke gereja-gereja yang jauh. Saat itu belum ada istilah yang populer dub in altum, itu belum ada. Tapi saya sendiri berpikir bahwa gereja yang jauh tidak hanya jauh karena teritori atau wilayahnya, tapi juga jauh karena gereja kurang mendapatkan pelayanan secara semestinya. Artinya umat belum terlayani secara maksimal. Itu antara lain saya lihat adalah Keuskupan Agat. Maka saya kemudian menjatuhkan pilihan meninggalkan tarekat kongregasi MSF dan kemudian masuk inkardinasi di Keuskupan Agat itu. Nah, kalau tadi saya mengatakan bahwa ada semacam dorongan untuk mengarahkan karya pastoral saya itu ke gereja yang jauh, gereja yang kurang mendapat pelayanan maksimal, dan itu pilihannya adalah Keuskupan Agat. Ada hal lain yang memotivasi saya atau menjadi alasan saya kenapa dulu pernah di Kalimantan masih mau juga
masuk ke pedalaman pada sudah sekian tahun lamanya berada di Jakarta. Bagi saya, yang tidak bisa saya lupakan begitu saja adalah janji imamat, bahwa ketika ditabiskan, uskup yang menabiskan saya, dalam hal ini almarhum Kardinal Darmo Yuwono, memang menanyakan dalam liturgi tabisan itu, apakah bersedia melayani umat yang dipercayakan kepadamu. Kan? Saya menjawab, ya bersedia. Dan ketersediaan atau kesanggupan itu tidak hanya berhenti pada sebuah kurun waktu tertentu, tapi janji ini terus berkelanjutan. Maka ketika saya bekerja di akad pun, semangat atau inspirasi dari janji imamat itu akan menjadi landasan, akan menjadi dasar mengapa saya berada, mengapa saya menyumbangkan sisa-sisa kehidupan ini untuk Keuskupan Agats. Di wilayah Keuskupan Agats, wilayah yang begitu luas, umat parokinya terpisah-pisah antara sungai-sungai yang besar, satu stasi dengan stasi lain yang dahulu paroki pernah saya layani itu paling dekat 20 menit dari pusat paroki. Lain-lainnya itu hitungan dengan menghabiskan waktu rata-rata 2 jam. Bahkan ada yang 4,5 jam itu dari pusat paroki. Sementara pusat paroki waktu itu dari Keuskupan Agats atau dari kota Agats itu memerlukan jarak tempuh lewat sungai itu 2 jam. Memakai speedboat atau perahu dengan mesin motor tempel. Tantangan wilayah seperti itu juga merupakan bagian dari hambatan karya. Tapi bukan berarti hambatan yang harus dihindari, justru hambatan itulah yang menantang, yang mengundang saya sendiri untuk lebih intens tinggal di tengah-tengah umat. Sekali lagi, inspirasi awalnya adalah melayani umat gereja jemaat yang jauh, yang kurang maksimal mendapat layanan dari petugas-petugasnya. Tantangan lain adalah masyarakatnya, sosial. Umat sebagian besar dalam hal pendidikan boleh dikatakan tertinggal jauh. Dari soal ekonomi rumah tangga pun sangat tertinggal. Masyarakat Asmat pada umumnya masih dalam suasana atau dalam budaya meramu. Meramu artinya mereka mengumpulkan makanan atau bahan makanan yang dipetik dari hutan. Mereka pergi ke hutan, pergi ke dusun, dibawa pulang, dan itulah hasil yang mereka konsumsi. Termasuk juga misalnya soal ikan, soal sayuran, mereka petik semuanya dari hutan. Jarang mereka menanam sendiri. Nah, ketika di paroki, memang saya mengajak umat untuk coba, mari kita berusaha menopang kehidupan ekonomi rumah tangga dengan bercocok tanam. Mau tidak mau, saya sebagai seorang imam pun harus mengajar mereka untuk bercocok tanam. Bercocok tanam dalam hal membuat bedeng, untuk menanam benih-benih dan segala macam itu. Dan tantangan yang lain lagi soal bahasa. Bahasa tidak semua mereka itu menangkap
bahasa Indonesia dengan baik. Beberapa bisa. Umumnya mama-mama itu kurang memahami atau kurang menangkap dalam pembicaraan memakai bahasa Indonesia. Mereka walaupun di dalam pertemuan kelihatan manggut-manggut atau mengangguk dan segala macam, tapi itu bukan berarti bahwa mereka paham. Mereka tidak tahu dengan baik menangkap pemahaman bahasa Indonesia itu. Mengapa? Itu lagi-lagi karena tingkat pendidikan yang rendah. Tidak banyak yang selesai sekolah dasar. Mama-mama mungkin juga hanya berhenti pada kelas 2 dan kelas 3. Bapak-bapak juga begitu. Ada memang yang sampai SMP dan segala macam. Mengapa hal itu terjadi? Dalam kaitan hidup berkeluarga, di Asmat itu masih ada kebiasaan kawin dalam usia muda. Dan anak-anak perempuan seolah itu menjadi harta bagi keluarga ini. Maka begitu mereka mulai beranjak dewasa sedikit, sudah dipasangkan dengan laki-laki lain atau anak muda lainnya. Dalam hal pekerjaan, situasi yang berat, situasi yang menuntut kondisi fisik yang prima, memang perlu harus dijaga stamina. Stamina bagi saya usahakan untuk supaya terjaga dengan baik melalui pola makan. Memang orang mengatakan saya tidak makan sembarangan seperti di kota-kota besar. Ya makan seadanya lah yang ada di situ. Kadang-kadang memang makan agak istimewa sedikit, tapi umumnya saya mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang tidak menghantar saya pada penyakit-penyakit yang umumnya biasa disandang atau dialami oleh teman-teman yang di kota. Kolesterol, tekanan darah tinggi, rematik ataupun asam urat memang jauh dari saya. Dan itulah salah satu hasil usaha saya untuk menjaga stamina dalam berpastoral itu. Dan semangat kerja lagi-lagi di samping dari sisi fisik, tapi juga saya mesti harus menopangnya dari sisi pribadi menyangkut penghayatan iman. Tanpa memperhatikan kehidupan doa yang intens, pasti semangat saya akan merosot. Maka di samping menjaga stamina fisik, saya juga menjaga stamina psikis, tapi juga memperhatikan kehidupan iman pribadi saya dalam hal doa, penghayatan Ekaristi, dan segala macam itu. Dalam kurun waktu yang cukup lama di Akad, hal-hal yang sungguh mengesan dalam karya hidup saya, yakni pertama, selama di paroki saya belum pernah mengalami bahwa diusir dari kampung. Sementara kalau dibandingkan dengan pastor-pastor lain, berapa pastor yang mengalami diusir, ditolak oleh umatnya, oleh Dewan Pastoral Paroki karena sikap, karena penempatan diri mereka yang kadang-kadang tidak bijak. Saya sebagai orang yang sudah sekian lama berkarya dalam bidang pastoral, syukurlah di usia yang sudah memasuki angka 7 itu, saya masih mampu, masih kadang-kadang pada hari-hari besar gereja ini, saya membantu asistensi di paroki-paroki pedalaman.
stasi-stasi yang sungguh jarang mendapat pelayanan dari pastor parokinya. Dan di samping pengalaman belum pernah ditolak oleh umat, kehadiran saya juga dirasa sebagai membawa nuansa, membawa situasi persaudaraan. Suatu saat juga saya mengalami betapa orang begitu baik dengan saya. Pernah suatu saat dalam perjalanan kunjungan ke sebuah stasi sekitar 4,5 jam dari Akats, speed saya macet. Itu sudah sore hari. Tidak ada komunikasi, tidak ada jaringan telepon, dan paling saya hanya pesan lewat orang yang melintas di sungai itu. Harapannya paling tidak malam sudah ada tim evakuasi yang menjemput saya. Ternyata saya baru dijemput itu pada jam hampir subuh, 2:30 pagi. Itu pun bukan dengan kendaraan istimewa, tapi dengan kendaraan truk proyek. Yang menjemput pun bukan anggota Dewan Pastoral, tapi yang menjemput adalah aparat keamanan meski berpakaian sipil, karena yang saya datangi itu adalah wilayah zona merah yang akhir-akhir ini sering terjadi kasus konflik antara PKB, antara separatis Papua itu dengan pihak aparat keamanan. Maksud saya bukan PKB, tetapi aparat atau mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok KKB, kelompok kriminal bersenjata yang kadang-kadang mengganggu baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan itu sendiri. Maka saya dijemput oleh aparat keamanan dengan truk proyek supaya tersamar. Yang jelas mereka menjemput dengan membawa senapan laras panjang dan laras pendek. Dan hal semacam ini memang menumbuhkan kesan, menumbuhkan pengalaman yang khusus yang belum pernah saya alami di medan karya sebelumnya. Ada hal lain yang sebenarnya menghambat pekerjaan karya saya, yakni perbedaan level. Secara khusus level dari tenaga pastoralnya. Saya mendapat pendidikan di Kendungan, sementara teman-teman pastor mendapat pendidikannya di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur. Dan ini levelnya memang jauh berbeda. Karena level pendidikan yang jauh berbeda itulah kadang-kadang apa yang saya sampaikan sebagai sebuah pandangan pastoral itu kurang mereka pahami. Selalu mereka mendapat kesan itu model pastoral Jawa, tidak cocok atau tidak sesuai dengan model pastoran di Papua. Padahal senyatanya kalau kita mau jujur, model pastoral apapun bisa dipergunakan dengan mengingat konteksnya masing-masing. Dan itulah yang dahulu ketika kuliah di Kendungan pada masa-masa akhir, kita mengenal yang disebut teologi kontekstual. Teologi kontekstual yang diajarkan masa kuliah di Kendungan ternyata bisa diaplikasikan dan implikasi di wilayah Papua itu sendiri. Hal-hal semacam itu akhirnya membawa sebuah kesan tersendiri. Apa yang saya laksanakan sebelumnya, karya-karya pastoral ataupun
non-pastoral itu menjadi bekal bagi saya berhadapan dengan umat yang begitu sederhana, berhadapan dengan rekan-rekan kerja tim pastoral di Keuskupan Aghat yang jelas tadi saya katakan levelnya jauh berbeda. Nah, akhirnya sebagai bagian dari perjumpaan kita hari ini, saya mau mengatakan bahwa sebagai seorang imam, saya pernah mempunyai pilihan, yakni saya memilih hidup sebagai seorang imam. Pilihan itu menjadi bagian dari komitmen kehidupan saya. Meskipun kalau mau saya bisa saja mengundurkan sebagai seorang imam dan segala macam, tapi komitmen sebagai pilihan itu saya jaga. Maka dari itu, karena komitmen itu pula, saya masih rela menyumbangkan sisa-sisa pekerjaan saya, karya hidup saya di Keuskupan Aghat. Dan komitmen itu pun harus didukung oleh integritas diri. Saya tidak bisa, dalam bahasa Jawa itu mangro tinggal. Artinya saya tidak bisa separuh-separuh, setengah-setengah dalam melaksanakan atau mewujudkan komitmen itu. Itu bagi saya seorang imam. Tapi bagaimana bagi teman-teman yang akhirnya juga ada yang memilih kehidupan berkeluarga, bagaimanapun pilihan yang telah dijatuhkan untuk memilih hidup berkeluarga itu bukan hal yang remeh. Justru dari keluarga lah para calon imam itu muncul. Bagaimana keluarga menjadi ajang, menjadi wahana penghayatan iman untuk anak-anak, untuk seluruh anggota keluarga. Pilihan menjadi pilihan yang harus diperjuangkan, yang harus dipupuk, yang harus ditumbuh kembangkan selanjutnya. Dan lagi-lagi pilihan itu pun harus sepenuh hati membangun kehidupan keluarga. Hanya coba-coba ini sebuah kesalahan yang besar, atau membangun kehidupan berkeluarga tanpa maksud, tanpa niat yang sungguh-sungguh, ini juga sesuatu yang mengkhawatirkan. Artinya justru akan menimbulkan rasa duka, menimbulkan kesengsaraan, tidak hanya bagi saya sendiri yang menghayati hidup berkeluarga, tapi juga terhadap atau bagi pasangan hidup saya, bagi anak-anak. Maka sungguh saya bersyukur bahwa di antara kita itu ada yang kita sebut sebuah paguyuban. Paguyuban di mana kita semuanya disemangati oleh semangat keluarga Kudus Nazaret, dan inilah yang terus-menerus kita kembangkan, yang terus-menerus kita wartakan, yang terus-menerus kita wujudkan melalui tugas-tugas pekerjaan kita masing-masing. Begitu teman-teman dari Solo, khususnya Taman Balai Kambang, saya sampaikan sampai bertemu di kesempatan yang lain.